Shalom semuanya, selamat datang di podcast GBI BPD Surabaya. Ini yang pertama kali dan nama konten kita adalah One Voice. One-nya huruf besar semua, artinya ini adalah kita akan membahas apa yang selama ini kita tidak tahu. Maka itu tagline kita adalah kini ku tahu. Ya, kita harus tahu ya apa yang awalnya kita tidak tahu. Kita harus bertumbuh secara pengetahuan, bukan hanya pengalaman. Karena pertumbuhan, kita tidak bisa bertumbuh tanpa ada pengetahuan dan pengalaman bersama Tuhan. Dan hari ini, di episode pertama ini, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik menurut saya. Sering dibahas di mana-mana, yaitu apa? Persepuluhan, pilihan atau tuntutan. Wah, ini banyak sekali ya, karena ada banyak kontroversi tentang persepuluhan. Yang pertama adalah persepuluhan itu tidak alkitabiah. Sudah terjadi di perjanjian lama saja. Sekarang kita tidak wajib melakukan persepuluhan. Persepuluhan hanya membuat kenyang dan kaya gembala setempat. Wow. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bagaimana memotong persepuluhan. Caranya, teknisnya seperti apa? Apakah hanya sebagian atau 50% atau memang benar-benar sepersepuluh. Dan ada juga yang jika tidak memberikan persepuluhan takut dikutuk sama Tuhan. Ini merampok Tuhan. Wah, ini berbagai macam opini, berbagai macam kebenaran yang muncul ya. Timbul dalam pemikiran kita dan itu dibagikan dibuat kita semua. Dan hari ini kita akan bahas sama-sama supaya apa? Kini kita tahu semuanya tentang persepuluhan. Dan narasumber kita pada hari ini ada Bapak Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya sebagai Ketua GBI BPD Surabaya. Selamat malam. Selamat malam. Pak Daniel Yanuar. Haleluya. Dan juga bersama kita ada Pendeta Madya Roni Suryawijaya sebagai Ketua Bidang Teologi GBI BPD Surabaya. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Miskia. Senang sekali bisa bergabung di sini dan kita akan bahas supaya kita semua kini kita tahu tentang persepuluhan. Itu seperti apa sih? Yang awal mungkin gini ya. Kita akan sama-sama bahas persepuluhan itu menurut Alkitab itu seperti apa, Pak Daniel Yanuar. Jadi supaya kita semua tahu dengan dasar yang jelas, otoritas tertinggi kita, Alkitab. Bagaimana Pak Daniel Yanuar tentang persepuluhan? Itu benar, Alkitab harus lihat dulu, cek dulu di Alkitab ada enggak. Iya, karena jangan-jangan apa yang kita lakukan di Alkitab enggak ada. Nah itu dia. Buat apa kita bikin? Betul. Nah kalau kita lihat persepuluhan, maka konteksnya dari Alkitab sebetulnya itu jelas. Maksud saya jelas begini, di perjanjian lama ada, di perjanjian baru juga ada. Oh berarti patah ya tadi opini tentang ini cuma di perjanjian lama saja. Iya. Ternyata di perjanjian baru ada. Memang kan gini, ketika orang melihat ayat, yang jadi persoalan adalah kadang-kadang bagaimana ayat itu ditafsir atau dimaknai. Baik. Nah kalau ditafsir dan dimaknainya itu dengan sebuah kerangka berpikir, koridor yang benar, nggak apa-apa. Kalau kemudian dimaknai sendiri menurut apa yang dia ingin sendiri, maka itu berbahaya sekali. Nah, kalau kita lihat Alkitab, maka di dalam perjanjian lama, kan salah satu kan tadi misalkan, atau yang sering kali kita dengar kan dibilang bahwa, persepuluhan itu Taurat. Itu ya, betul. Persepuluhan itu Taurat. Sedangkan ketika Yesus datang, Taurat sudah enggak kalau ngomong kasar seperti enggak berlaku lagi. Tidak relevan. Hukumnya sekarang nih grace, kasih karunia, and not in the law. Grace dan law itu dipertentangkan begitu ya. Kalau menurut saya tidak demikian ya. Kenapa? Maksudnya dalam konteks Tauratnya ya. Kenapa? Karena sebelum Taurat ada persepuluhan sudah ada. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita menemukan misalkan, saya mencatat ini, dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Itu Abraham, bapak orang beriman, ya kan? Bapak orang beriman. Itu sudah melakukan praktek persepuluhan. Gitu. Baik. Bahkan sebelum Musa lahir, sebelum hukum Taurat ada, dia sudah melakukan. Kalau cuma satu ayat mungkin orang bilang kurang referensinya. Cuman satu ayat, kurang sakti. Tapi ternyata enggak stop sampai pada Abraham. Karena keturunan Abraham, yaitu Yakub ya di dalam Kejadian 28 ayat 22. Bahkan mungkin perlu saya bacakan ini ayatnya karena betul. Ini agak signifikan ya. Disebutkan demikian. Kalau kita lihat catatan Abraham, maksudnya catatan Abraham begini. Catatan yang ditulis oleh Alkitab tentang memberikan persepuluhan dalam konteks
tadi Abraham memberikan kepada Raja Salem ya, Melkisedek ya pada waktu itu. Itu kan cuma satu kali aja Pak. Ya betul. Tapi kalau kita baca Yakub ini ada di Kejadian 28 ayat 22 ya. Kejadian 28 ayat 22 dikatakan demikian. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, engkaunya huruf besar. Jadi dari semua yang diberikan Tuhan dalam kehidupan Yakub, lalu dikatakan begini, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kalau Abraham kelihatannya cuma sekali, meskipun kita nggak tahu dia berapa kali ngasihnya. Yang dicatat 1 kali, ya. Oke, kalau yang letterlock bilang tuh cuma 1 kali Pak, jangan ditambah-tambahin. Nah, tapi Yakub ada perkataan selalu. Akan selalu, it means bahwa regularly, ya, secara reguler, secara reguler itu rutin. Ya. Yakub memberikan persepuluhan. Lalu kemudian kalau di dalam perjanjian baru ya perpuluhan, setidaknya yang saya tahu dicatat dalam Injil Matius dicatat 1 kali, dalam Injil Lukas dicatat 2 kali. Lalu juga di dalam kitab Ibrani, saya mesti buka kacamata nih, gejala penuaan ya. Dalam kitab Ibrani itu dicatat 6 kali. Jadi totally ada 9 kali dicatat. Lumayan lah ya di dalam perjanjian tentang persepuluhan. Ya, even Tuhan Yesus sendiri. Orang bilang loh, bagaimana dengan Tuhan Matius 23, 25 ayat terkenal sekali ya. Ayat terkenal sekali. Perlu dibaca nggak nih? Kayaknya perlu ya. Perlu ya. Supaya kini kita tahu. Ya, supaya kita tahu. Matius pasal 23. Ayatnya yang ke-23. Waduh ini ngingetnya gampang tapi jangan dibeliin togel nomornya ya. 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari telasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Lihat Tuhan Yesus mengutip hukum Taurat. Jadi memang dia benar, dia gak meniadakan hukum Taurat. Dia menggenapinya ya. Dikatakan kamu abaikan yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu itu persepuluhan itu tadi. Ya, tapi yang keadilan, belas kasihan, kesetiaan itu jangan diabaikan. Jadi karena nih Tuhan lagi ngomong kan sama ahli-ahli Taurat yang merasa bahwa dengan dia sudah memberikan persepuluhan, I'm fine. Baik. Ya, aku lebih rohani, aku lebih baik dari yang lain. Sorry, aku dari kasta yang berbeda dengan kamu. No, kata Tuhan. Ya, memang kamu rajin memberikan persepuluhan. Tapi bukan, Tuhan tidak bilang dengan demikian persepuluhan tidak diberikan lagi. Perjanjian baru harus lebih dari itu. Enggak. Baik. Jelas ini ngomongnya kayak begitu. Jelas. Nah, jadi pertanyaan apakah persepuluhan itu Alkitabiah? Sangat Alkitabiah. Yes. Kan jadi tidak bisa dibuat dikotomi bahwa ini hanya berlaku di perjanjian lama saja. Ya, betul. Bahkan di perjanjian baru pun Tuhan Yesus mengutip dan tidak meniadakan. Betul. Bahwa sekarang tidak perlu perpuluhan lagi karena aku sudah datang. Bukan seperti itu. Tidak. Ya. Baik. Ini menarik sekali dan mungkin yang mendengarkan ini langsung kini kita tahu. Ya. Baik, kalau dari Pak Roni mungkin ada tambahan dari sudut pandang GBI ya, dari pengajarannya seperti apa Pak Roni? Oke, hampir semua sudah diambil sama Pak Daniel tadi ya. Saya mau nambahkan, aku kebanyakan ngomong ini. Tadi ya basic yang dari perjanjian lama sudah disebutkan ringkas dan sangat komplit tadi ya, dari Abraham, Yakub, dan kemudian itu mestinya lanjut ya sampai ke imamat juga, sampai akhirnya dari cikal bakalnya dari Yakub itu yang ada kata selalu yang jadi akhirnya jadi satu regular things gitu ya. Nah kemudian fungsinya sekarang. Karena memang tadi di Abraham dan Yakub itu memang fungsinya mereka ingin mempersembahkan sebagai ucapan syukur ya. Nah kemudian setelah itu baru fungsi itu beralih untuk penata layanan
bangsa Lewi, karena kita tahu semua kalau memang bangsa Lewi tidak punya tanah warisan ya, tidak diberi tanah pusaka. Nah makanya dari situ supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka sebagai kaum imamat gitu ya. Begitu. Nah, mungkin saya mau tambahkan. Tadi yang tanya ya, apa itu persepuluhan ya? Yeah. Persepuluhan ya gampangannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ambil. Ya karena memang prakteknya Yakub memberikan persepuluhan itu begitu. Jadi dia menghitung kambingnya 1, 2, 3, 10 disisihkan. 10 diambil. Nah itu dari semua total harta bendanya itu persepuluhnya itu dikasihkan kepada Allah. Begitu. Nah saya tertarik tadi penjelasan dari Pak Daniel tentang perjanjian baru tadi ya. Yesus mengutip perjanjian lama, hukum Taurat ya. Dan juga Ibrani, ya ini suatu hal yang baru juga buat saya. Mungkin saya bisa tambahkan, itu mungkin secara eksplisit ya dari perjanjian baru menyebutkan bahwa Yesus sendiri mengutip. Dan bagi saya kalau misalnya dibenturkan, kalau persepuluhan itu hanya perjanjian lama, itu ya kurang betul. Karena apa? Yesus sendiri tidak punya larangan spesifik. Jangan memberikan persepuluhan lagi. Betul. Ya. Sekalipun perjanjian baru grace system ya. Begitu. Nah, kita boleh bilang kalau sudah tidak alkitabiah karena Yesus yang melarang. Tapi sampai sekarang pun kita tidak pernah menemukan ada ayat Yesus melarang kita itu kasih persepuluhan. Itu tafsiran dari ya, kalau tafsiran bisa various lah ya toh, tapi dari Yesus sendiri tidak pernah kasih order secara direct kalau tidak boleh kasih persepuluhan. Termasuk pada saat Yesus itu ngomong ke orang-orang Farisi, dia enggak ngelarang kok. Ya toh artinya baik-baik saja. Gitu ya, sampai tadi ditutup di Ibrani ya. Sorry. Nah, ini mungkin saya bisa kasih satu referensi yang implisit ya. Di 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18. Saya tidak akan baca semua karena di sini Rasul Paulus juga mengutip hukum Taurat juga, hukum Musa. Jadi di ayat 9-nya, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, lembukah yang Allah perhatikan? Kemudian di ayat 13-nya Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Nah memang di ayat-ayat yang tadi kita baca, khususnya di ayat 1 sampai ayat 18, itu tidak pernah sekalipun Paulus itu menyebutkan persembahan persepuluhan. Tapi hikmat kita juga bilang, loh apakah memang persepuluhan itu sudah tidak ada? Ya toh? Ataukah memang Paulus sudah tidak menggunakan persepuluhan ini? Ya toh? Atau memang persepuluhan ini sudah sedemikian populernya pada saat itu sehingga tidak perlu lagi disebutkan. Ya, itu udah jadi sesuatu yang common. Betul. Istilahnya. Saya kasih analogi sederhananya begini, Iskia. Tidak, kita yang bisa naik mobil, naik sepeda motor, itu tidak pernah lagi diingatkan kalau lampu traffic light itu merah itu harus berhenti, kuning harus siap-siap, hijau baru berjalan. Tidak perlu, karena itu sudah sangat common. Orang yang bisa mengendarai di jalan sudah pasti tahu. Oh merah pasti berhenti sudah. Oke. Kuning. Nah kalau menurut saya, karena memang ini kaum imam, pengerja-pengerja firman, Paulus bilang itu hidup oleh mezbah, hidup oleh firman juga. Artinya ya itu sudah sangat common lah. Bahkan ayat-ayat selanjutnya ngomong mereka berhak bawa istri mereka ke perjalanan mereka. Pakai apa ya? Pakai persembahan itulah. Jadi bukan berarti yang tidak ada di perjanjian baru itu berarti totally disappeared, totally gone. Enggak. Baik. Bisa jadi sudah terlalu umum bahkan enggak usah disebutkan, mereka sudah tahu. Baik. Berarti kalau saya simpulkan dari penjelasannya Pak Roni juga tadi ya, bahwa persepuluhan ini kan penyambung tadi salah satunya persepuluhan ini diperuntukkan untuk kaum Lewi. Dan ditariknya tadi di Paulus kan untuk orang yang bekerja di rumah Tuhan kan. Jadi secara prakteknya, aplikasinya itu adalah persepuluhan itu memang untuk orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Seperti itu ya. Ya.
Kalau tadi yang penjelasan dari Pak Roni ya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, tapi yang mesti kita tahu, yang kita mesti bahas juga adalah apa sih maknanya sebenarnya? Kenapa kita mesti memberikan persepuluhan? Nah, itu dia. Jadi kan memang diperuntukkan aplikasinya seperti itu. Tapi kalau secara teologisnya, makna teologisnya, kenapa kita mesti persepuluhan, mempersembahkan persepuluhan, mengembalikan lebih tepatnya. Tadi kita sempat bahas ya tadi. Betul, sama Pak Daniel Yanuar tadi sempat dikoreksi. Ada satu buku yang menurut saya tunjukkan di sana aja. Buat kita warga Gereja Bethel Indonesia, yaitu buku yang judulnya Respon Teologis, Respon Teologi dan Pastoral itu Gereja Bethel Indonesia. Jadi ada banyak isu ditulis dalam buku ini, salah satunya ya tentang persepuluhan. Jadi bagaimana sikap kita, misalkan tentang konteksnya dalam pneumatologi, soteriologi, tritunggal, eskatologi, eklesiologi, dan ada lagi nggak logi-logi yang lain? Nggak ada sih ya. Tapi anyway, ini bagus sekali ya, memberikan kita gambaran gitu artinya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, biologi. Nah, lalu tegangnya biologi. Ya. Nah, ini ada satu quotes yang menurut saya bagus ya di sini ya, dikutip di konteks tentang sikap teologis terhadap persepuluhan. Bahwa dikatakan, misalkan nih saya bacakan aja, agama-agama kuno di Timur Tengah memberikan persembahan kepada ilah-ilahnya dengan memakai perhitungan persepuluhan. Pengertian yang dibangun apabila seseorang telah memberi 1/10 kepada ilahnya menunjukkan penyerahan yang menyeluruh dalam hidupnya. Dengan demikian perlu diketahui bahwa jauh sebelum Israel menempatkan pengaturan terhadap pemberian persepuluhan itu, bangsa-bangsa di sekitar Israel sudah banyak mempraktekannya untuk berbagai tujuan dan kepentingan. Lupa, tapi ini kan konteks di luar Israel, Tuhan dan kita kan kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya gini, yang menulis materi ini hanya ingin mengatakan kepada kita understanding-nya. Bahwa ketika kita membawa persepuluhan, sebenarnya itu adalah merupakan sebuah pengakuan bahwa semua yang kita dapat itu sebetulnya semata-mata dari Tuhan. Amin. Orang kafir bisa melakukan itu untuk ilahnya. Yang itu kalau bahasa Inggrisnya ridiculous ya. Konyol. Kita orang percaya ribut aja soal ini gitu. Ya, menarik. Ya kan? Menarik. Ribut aja. Ya. Lupa. Tapi kalau kita begini kan kita niru praktek penyembahan berhala. Iya, praktek mereka yang mereka lakukan. Loh lah iya. Pertanyaannya menurut saya salah kalau nanya gitu. Karena ini dibuatnya sebenarnya simpel aja. Kalau dibuat perbandingan, kita kalah loh. Mereka nggak pernah ribut. Mereka lebih taat, iya. Lebih radikal. Ilahnya yang tanpa kuasa itu, yang Alkitab bilang punya mata tapi nggak bisa lihat, punya telinga tapi nggak bisa dengar dan seterusnya. Kita punya Tuhan yang hidup. Yes. Ya kan? Ya. Nah, jadi kalau kita mau ngomong simpelnya kayak apa? Apakah ini harus? Apakah ini? Menurut saya sih persoalannya bukan pada wajib harus apa, enggak gitu. Tapi pada pengakuan kita atas atas kuasanya atau lebih tepatnya ketuhanannya buat kita. Oh, berarti berawal bukan pada hukumnya harus memberikan atau enggak, tetapi pada pribadi Allahnya. Yeah. Karena kalau gini ya, kalau saya tadi penjelasannya sangat menarik ya. Kini aku tahu. Jadi kan penjelasannya dari Pak Daniel Yanuar tadi mengatakan bahwa itu adalah praktek dari orang yang punya ilah lain. Dan tujuan mereka pasti untuk memberikan persepuluhan adalah untuk mengharapkan ilahnya memberikan berkat pada mereka. Ya. Nah, berarti kita lebih dalam sebetulnya. Lebih dalam karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang benar, sumber, Allah yang maha kuasa. Makanya kita memberikan persepuluhan. Gak berat toh kita melakukan itu gitu. Oh, that's true. Gitu. Itu dia. Saya bisa tambahkan satu. Ya. Bukan untuk diberkati, tapi supaya untuk selamat juga. Oh, kalau betul. Jadi mereka mempersembahkan persembahan itu bukan cuma untuk nanti get the blessing back, enggak. Tapi supaya mereka ini selamat.
Tidak dimurkai. Ya betul. Jadi mungkin kalau bisa didramatisir sedikit lah ya. Jadi mereka itu mempersembahkan persembahan ini dengan mungkin dengan supaya aku selamat begitu ya. Mungkin kalau boleh didramatisir. Tapi sedangkan kita seperti tadi yang dari Abraham, Yakub itu dengan penuh ucapan syukur. Betul. Karena ini kembalikan ke yang punya gitu loh. Maksud saya Allah sendiri. Betul tadi esensinya kembalikan ke ketuhanannya begitu. Berarti memang yang harus dibangun itu bukan meributkan tentang prakteknya, tentang ini pilihan, bahkan bukan pilihan dan tuntutan, tapi kesadaran. The motive behind it. Iya, jadi ini kalau saya tadi kan di awal persepuluhan pilihan atau tuntutan. Ini sebenarnya ini bukan sebuah pilihan, bahkan ini bukan sebuah tuntutan, tetapi kesadaran kita akan kebenaran bahwa kita memiliki Allah yang hidup, sumber dalam kehidupan kita. Wah, ini sangat menarik sekali nih. Saya yakin dan percaya yang dengerin juga langsung mantuk ini ya, mantuk bahasa Ibrani, mantuk. Well, ini sangat menarik sekali, Jadi yang kita tahu bahwa kembali lagi bahwa di seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menuliskan itu dan sistem perpuluhan itu tidak pernah dihapuskan. Yang mesti kita pahamin adalah tentang pemahaman kita, pengetahuan kita, dan pengalaman kita bersama Allah itu yang membuat kita memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan tadi. Tadi ada satu statement dari Pak Daniel, saya agak sedikit lupa yang tadi kita bahas. Apa sih tadi Pak tentang persepuluhan itu? Ketaatan tanpa... Ketaatan tanpa disiplin atau? Oh itu dari saya. Iya maaf. Saya tadi mau nambahkan yang Iya. Gimana tadi Pak Roni? Oke. Saya setuju tentang kesadaran itu ya. Cuma kalau prinsip saya kalau misalnya memang mau dibenturkan, ada beberapa jemaat yang datang ke saya tanya tentang sisi praktis tentang hukum persepuluhan. Saya akan jelaskan begini. Ketaatan tanpa disiplin is nothing. Nol besar. Oh, so good. Karena begini, saya punya anak. Ya, anak saya juga sebagai kepala keluarga, saya juga punya beberapa aturan dalam rumah itu. Termasuk analogi kita bersama dengan Allah. Kita ini kan anak-anaknya. Ya, handbooknya Allah apa ya? Alkitab ya. Itu ada beberapa peraturan dan hukum-hukum yang juga harus kita taatin. Ya. Nah, ketaatan ini kalau dilakukan sekali, ketaatan. Tapi kan enggak mungkin ekspektasi Allah untuk menaati seluruh hukum-hukum dan peraturannya. Perintah-perintahnya itu hanya satu kali doang. Betul sih? Ya toh, akan for good, for a whole life kan gitu ya. Nah, itu akhirnya semakin dilakukan itu akan menjadi suatu semakin disiplin. Sebuah disiplin. Saya mengajarkan satu peraturan ke anak saya. Setiap malam sebelum tidur kita kumpul bareng, kita nyanyi sama-sama, kita doa sama-sama, kita baca firman sama-sama. Nah, ini taat. Dia anak saya harus ikut saya. Ya, dan sekali, dua kali dan akhirnya lama-lama jadi sebuah disiplin, jadi sebuah kebiasaan. Natur ya. Jadi sudah enggak perlu tanya lagi. Lu buat apa? Saya ke kamarnya papa ngapain? Sudah tahu. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, seharusnya kalau itu kita ini sebagai anak-anak Allah yang punya katanya sih ketaatan. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus kan menjadi sebuah habit, sebuah disiplin. Seharusnya enggak perlu nanya, buat apa aku kasih perpuluhan? Karena itu sudah jadi satu disiplin, jadi satu kebiasaan. Oh, so good. Jadi itu sih menurut saya sih. Baik. Dan sebentar, satu lagi ya. Nanti mungkin bisa tambahin soal Pak Daniel. Kalau ngomong masalah natur manusia itu apalagi kalau dihadapkan dengan masalah memberi, itu pasti kita dibenturkan dengan yang namanya egois. Iya toh, untukku, untukmu nggak bisa kan bisa. Saya hitung-hitungan dulu. Iya, jadi hitung-hitungan untung atau ruginya, apalagi berkaitan dengan acara memberi persembahan, memberi apa saja deh. Nah itu menjadi satu natur yang sangat alami, egois. Ya toh, justru kita sebagai anak-anak Allah itu mengucap syukur karena ada satu kaidah hukum persepuluhan di Alkitab
dan khususnya di GBI juga membuat ini sebagai satu mandatory ya. Jadi, jadi itu kita harus mengucap syukur karena apa? Dari sini itu kita punya satu platform, satu alat untuk menekan keegoisan kita. Makanya sadar tentang ketuhanan itu butuh. Nggak cuman berapa sih perpuluhanmu, berapa sih perpuluhanku. Kasih enggak, bukan begitu. Tapi justru itu. Jadi itu satu platform untuk kita ini bisa mengendalikan keegoisan kita. Ya, sambil menyisihkan perspektif, wah ini nanti buat kaya gembalanya lah. Terus ini nanti digunakan beneran atau enggak lah. Begitu. Baik. Ya. Berarti kalau saya simpulkan dari penjelasannya Pak Roni, satu memang harus ketaatan itu langkah awal memang. Mungkin dari ketaatan berawal dari rasa takut dulu ya. Oh nanti dimarahin sama papa gitu kan. Kalau ngelanggar dimarahin lagi nanti sama papa. Tapi lama kelamaan karena kita ada pengetahuan yang muncul, yang timbul. Dan ada pengalaman juga di sana. Akhirnya bertumbuh menjadi bukan lagi sebuah tuntutan, bukan lagi karena ketakutan, tapi karena kesadaran. Akhirnya menjadi kesukaan juga untuk melakukannya itu. Betul. Nah ini menarik sekali. Dan tadi sempat disinggung sama Pak Roni ya. Ada keegoisan manusia itu yang membuat manusia gagal untuk memberi. Jadi akhirnya sebenarnya yang jadi ilah dalam kehidupannya sendiri dong. Iya kan? Jadi dia mengambil semuanya dan menggunakan untuk diri sendiri. Ini sangat menarik. Dan tadi sempat saya mohon izin keluar dari ini ya, guiding questions ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya Pak Daniel. Karena tadi ada muncul satu pertanyaan yang menarik. Gini, saya memposisikan ya, saya mencoba untuk memposisikan sebagai jemaat awam. Nah, oke, memang ada keegoisan yang terjadi, itu faktor internal dalam diri manusia pasti ada itu. Nah, tetapi juga ada pemicu faktor eksternal sehingga faktor internal dalam diri kita keegoisan itu semakin bertumbuh dengan luar biasa. Karena apa? Saya bilang ini oknum ya, ada beberapa hamba Tuhan yang akhirnya mereka memiliki gaya hidup yang wah gitu kan. Apalagi borju. Hedon gitu kan. Ini jadi kalau saya nyapa teman saya, hey Don. Anyway, jadi kan itu yang akhirnya memicu juga. Nah dan akhirnya apalagi kita hidup di dunia media sosial ya. Media sosial sangat bising, sangat noise di sana sampai muncul beberapa akun-akun yang satir, ya kan, nanti cari sendiri aja. Yang akun satir yang memblow up tentang kehidupan dan itu yang membuat akhirnya jemaat bener gak nih? Atau akhirnya ya, aku tetap mau memberikan persepuluhan, tapi tak kasih di tempat lain aja. Nah, bagaimana menyikapi fenomena seperti ini, Pak Daniel Yanwardan? Ini menarik nih. Ini viral ini. Ini sebenarnya gini. Ini kalau mau ngomong di skrip kita sebetulnya kan ada sebenarnya. Ya. Untuk bicara ini tuh dalam konteks artinya penggunaan ini penggunaan gampangannya gini, penggunaan persepuluhan tuh kayak apa sih? Ya kan? Penggunaan persepuluhan ada yang bilang misalkan kan itu untuk enggak cuma imam-imam Pak, untuk fakir miskin. Janda-janda. Ya, janda-janda. Gampangannya pelayanan sosial lah. Gimana kita nolong orang yang tidak memiliki, tidak mampu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngutip Taurat ya, Imamat 27 ayat 30, coba kita lihat sebentar ayatnya. Imamat 27 ayat 30. Ini kalau konteks kita mau back to law ya, Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Milik Tuhan loh. Ya. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Itulah dikatakan persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, persembahan ini dipakai untuk apa? Kalau kita lihat di kitab Imamat, kemudian kita menemukan bahwa persembahan itu digunakan memang betul seperti yang disebutkan itu tadi untuk orang tidak mampu, untuk janda-janda, untuk bla 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 ya. Konteks modernnya terus harus kayak apa? Simple. Bahwa sebetulnya kita tahu
gereja yang benar. Saya mau ngomong gereja yang benar ini. Baik. Gereja yang benar itu pasti punya, let's say misalkan gini, program, ya. Misi. Punya program apa? Ya termasuk social ministry, ya, atau social welfare ya, untuk apa orang-orang yang tidak mampu tapi termasuk juga untuk operasional gereja. Betul. Nah, seperti tadi yang dikutip Pak Roni, jangan memberangus mulut lembu lembu yang sedang mengiring. Betul. Ya, itu kan konteksnya adalah buat mereka yang hidupnya memang dari pelayanan. Include ada di dalamnya. Ya, terus terang aja ada persembahan pengembalian persepuluhan, ada persembahan juga kan di gereja. Ya. Persembahan setiap hari Minggu kan kita ada. Persembahan sebenarnya kalau kita lihat Alkitab lagi ada lagi persembahan tantangan. Persembahan syukur, ada bentuk-bentuk persembahan yang lain. Janji gitu. iman juga. Janji iman dan lain sebagainya. Semua itu dicombine, dipakai. Jangan, ya ini kalau gembala yang benar juga ya, tidak hanya untuk gembalanya aja. Itu praktek yang salah gitu. Artinya saya menyarankan nih kepada tiap pemimpin, tiap gembala dan khususnya di dalam pengelolaan keuangan gereja memang harus ada transparansi. Kecurigaan dan juga satir-satir yang tadi dibuat itu kan karena banyak misunderstanding dan asumsi yang kemudian berujung pada tuduhan. Oke. Gitu. Baik. Nah, memang terjadinya sebagai contoh ya. Ini nggak enak ngomongnya tapi kita ngomong aja terus terang ya. Dulu ada IG misalkan Pastor in Style ya. Pastor. Oh ada ya? Ya, pura-pura nggak tahu. Ini kan? mancing. Ya, sekarang udah. Ya, jadi itu reda karena pandemi ya. Jadi justru bukannya pandemi mulai viral. Ya, sebelum itu udah viral itu. Oke. Jadi dilihat ikat pinggangnya, dilihat sepatunya, dilihat arlojinya, dilihat jaketnya, kacamatanya, jasnya. Aman, saya lokal semua. Lokal pride ini. Ya. Jadi gini, kadang-kadang memang saya tidak memungkiri kenyataan bahwa ada pastor yang borju atau istilahnya tadi apa satunya tuh? Hedon. Iya. Ya namanya manusia lah ya, tapi kita tidak sedang judging siapapun di sini. Tapi banyak hal yang kaum satir ini nggak mengerti. Nah, bahwa gembala, karena saya gembala, Pak Roni gembala. Bukan. Dan saya rasa Pak Roni akan, tapi di pengembalaan. Iya di pengembalaan. tim pengembalaan. Ya. Betul, tim pengembalaan. Bukannya profetik nih Pak. Sudah, jauhkan dari itu. Ya, jadi gini, kita ini juga seringkali dihadiahi oleh jemaat. Saya tidak, maksudnya ini ya, supaya orang gak curiga atau apa. Dihadiahi oleh jemaat dan jemaat itu bahkan kalau kita lihat, waduh ini kok ini banget, fancy banget, bling banget gitu. Kita, nanti gimana ya kita untuk pakai aja takut kadang-kadang. Iya kan? Dia nanya, Pak kok gak pernah dipakai ya? Oke. Ya kan? Baik. Kok gak pernah dipakai? Baik. Kenapa gak cocok ya? Nah ini lebih berat lagi kalau ditanyain begitu, lo cocok. Nah kadang-kadang ketika kita memakainya, orang yang gak mengerti. Waduh ini duit per puluhan dipakai buat gaya hidup ini. Baik. Sebenarnya tuduhan itu keluar karena apa? Karena ya jujur saja gaya hidup yang memang yang hedon itu tadi gitu. Tapi please lah para jemaat juga yang mendengarkan ini jangan cepat-cepat menudingkan jari gitu. Karena saya pribadi, saya ini sebagian besar yang ada pada saya yang kelihatannya bling itu tadi itu saya dikasih gitu. Demikian pula dengan bapak saya juga begitu dia dan beberapa rekan saya yang lain. Gitu. Nah, nomor dua, bahwa kalau kemudian jemaat itu, gereja itu berkembang dan jemaat itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya ini kan menurut saya hukum ekonomi, simpel aja. Pasti pemasukannya juga banyak, kan gitu. Kalau pemasukannya banyak, ya otomatis persembahan kasih yang diterima oleh para hamba-hamba Tuhan di gereja itu pasti akan mengalami peningkatan. Gitu. Ya. Sekalipun kalau gaya hidup tuh pilihan. Gaya hidup pilihan. Gaya hidup pilihan, gitu loh. Tapi kalaupun misalkan dia ingin
kalau saya ngomong gini saya takut nanti disalah mengerti lagi. Tapi pahamilah ini tidak menyenangkan diri quote unquote ya. Ya. Dengan berkat yang dia terima. Apa itu salah? As long as itu wajar, menurut saya nggak jadi itu loh. Nah, jangan kemudian kondisi ini dijadikan sebuah pembenaran untuk kita menyerang kebenaran tentang persepuluhan. Oh ya. Loh. Jadi fenomena-fenomena ini jangan sampai meruntuhkan kebenaran firman. Betul. Bacalah Alkitab. Baik. Kita akan mengerti bahwa Tuhan itu senang dengan kesejahteraan hamba-hambanya. Kalau kamu benci dengan kesejahteraan hamba-hamba Tuhan, loh siapa yang kamu tentang itu? Gitu. Saya tidak mengaminkan atau kemudian membenarkan gaya hidup hedon. Saya juga nggak setuju, gitu. Ya. Maksudnya untuk sesuatu yang too much dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai contoh, misalkan ada seorang hamba Tuhan di Amerika, Rick Warren. Ya, saya kagum gitu dengan dia. Kenapa? Rick Warren ketika bukunya meledak, Purpose Driven Life, itu karena ya ini kalau di Amerika orang tulis buku bisa kaya. Kalau di Indonesia orang tulis buku sulit untuk kaya. Tapi tidak melemahkan para penulis. Karena apalagi di kalangan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja lah ya. Pak, waduh bukunya ya bagi dong gitu. Jadi dong. Iya, beli dong kalau bagi dong gitu kan. Ya, nah anyway gini. Jadi waktu itu melejit sehingga dia dari copyright yang dia dapat, itu dia mendadak jadi kaya raya, mendadak. Apa yang dia lakukan? Karena dia merasa bahwa yang dia terima itu sudah lebih dari cukup. Dia jadi terkenal di seluruh negeri, diwawancara di TV dan lain sebagainya. Anyway, ketika dia diwawancara, saya lupa tuh TV apa ya, dia bilang, kan ditanya, about your lifestyle gitu, ya hidupmu gimana? Lalu dia bilang, kami memutuskan untuk kami tidak merubah gaya hidup. Lalu lebih dari itu tau gak? Dia tidak menerima persembahan lagi dari gerejanya. Karena dia merasa so good. Dan dia masih terus, yang saya tahu dalam bertahun baru-baru aja ini kan dia menyerahkan pengembalaan kepada ada penerusnya ya. Tapi dari tahun berapa tuh buku Purpose Driven Life, dicek aja itu dari tahun, let's say udah mungkin 20 tahunan lebih kali ya, seingat saya ya. Iya. Gitu. Dia tidak terima PK dari gerejanya. Dia tidak merubah gaya. Yes. Loyalty. Artinya gini, dia tetap pakai mobil yang sama, tinggal di rumah yang sama, beli, dia nggak terus kemudian, dulu mungkin kalau merek di Indonesia tuh yang umum apa tuh, baju, pakai baju apa tuh, Hacienda. Merek sebut merek ini. Sebut merek. Merek lagi. Enggak, tiba-tiba kemudian pakai hemnya pakai Boss atau pakai LV atau pakai yang branded lah. Tidak gitu. Nah, artinya kan bahwa gaya hidup pilihan. Dia memilih untuk dia tetap humble. Baik. Tapi saya yakin bahwa dia diberkati sama jemaat-jemaatnya. Yeah. Kasih ikat pinggang yang bagus, kasih sepatu yang bagus. Pak pakai ini dulu Pak, keren Pak. Kasih. Nah, kalau kita hanya menilai dari yang kita lihat, maka ini berbahaya. Lalu dikaitkan dengan persepuluhan. Padahal penggunaan persepuluhan di gereja, termasuk Gereja Bethel Indonesia, itu ada aturannya gitu. Maksudnya gini, enggak semuanya dihabisin sama gembalanya dan keluarganya, enggak. Itu digunakan untuk program-program gereja, digunakan untuk kebutuhan, digunakan untuk operasional yang ada. Termasuk seperti pembiayaan podcast kita ini kan. Amin. Jadi yang dengar harus tahu ini nggak gratis kan. Betul. Dalam semua hal yang gereja kerjakan nggak ada yang gratis gitu. Nah artinya please lah untuk jangan misunderstanding tentang hal ini.